Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Akhwati fillah, ahabbani Allah wa iyyakunna. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan hidayah dan taufik kepada kita dalam menuntut ilmu. Kita lanjutkan pelajaran kita dalam fiqih. Ya, sekarang kita akan masuk ke dalam masalah ar-radha'. Ar-radha' artinya adalah menyusukan. Artinya menyusui. Ar-radha'u artinya adalah menyusui. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, faslun fir radha'i. Wa idza arda'atil mar'atu bilabaniha waladan صار الرضيع ولدها بشرطين: أحدهما أن يكون له دون الحولين، والثاني أن ترضعه 5 رضعات متفرقات. Artinya, idza arda'atil mar'atu, apabila seorang perempuan menyusui, bilabaniha waladan, dengan susunya itu seorang anak, sharar radi'u, maka anak itu maka yang disusuinya itu akan menjadi waladaha, anaknya, dengan dua syarat. Bisyartain: ahaduhuma, syarat yang pertama, ayyakuna lahu duna al-haulain, umur anak tersebut kurang, duna itu kurang, al-haulain itu 2 tahun, jadi kurang 2 tahun. Wasani, dan syarat yang kedua adalah anturdi'ahu 5 radha'atin mutafarriqat. Yang kedua adalah menyusuinya itu harus dengan 5 kali susuan secara terpisah-pisah. Mutafarriqat artinya terpisah. Itu artinya, idzan fa ar-radha'u, maka radha', ya, menyusui ini, ya, sudah ada dalilnya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun di dalam Al-Quran, sebagaimana yang disabdakan oleh Allah subhanahu sebagaimana yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nisa ayat ke-23, wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ah, dan diharamkan atas kamu ibu-ibu kamu yang menyusukan kamu dan saudara-saudara perempuan kamu yang satu persusuan. Itu dalil dari Al-Quran, surah An-Nisa ayat ke-23. Thumma ba'da dhalika min hadith aw min sunnati qaulu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yahrumu minar radha'i ma yahrumu minan nasabi. Dalam hadis disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, yahrumu minar radha'i, haram dengan sebab persusuan, ma yahrumu minan nasab, seperti yang diharamkan dengan sebab turunan nasab. Berarti, ya, akan menjadi mahram, ya, akan menjadi mahram kita, ya, ibu yang menyusui beserta nasab ibu, ya, nasab ibu yang lain-lain, ya, bapaknya, kakeknya, anaknya, ya, seperti diharamkannya nasab, seperti mahramnya nasab-nasab kita. Dan mahram nasab itu sudah kita pelajari di kelas 2 kemarin. Wal muharramatu bin nasi 14, dan mahram-mahram kita itu ada 14. Nah, itu semua diharamkan bagi kita. Nah, ketika kita menyusui atau ketika seorang anak menyusu kepada ibu susuan, maka ibu dan semua nasab yang mahram untuk ibu tersebut adalah mahram bagi anak susuan tersebut. Nah, insya Allah kita akan bahas secara lebihnya
pada hari ini. Tsumma ba'da dzalika akhwati fillah, kemudian akhwati fillah a'azani Allah wa iyyakunna. Nah, jadi dalam pembahasan rodha ini, menyusui ini, di situ ada 3 rukun, ya. Arkanu ar-rodha, ada 3 rukun rodha. Rukun yang pertama itu adalah perempuan yang menyusui, berarti harus ada perempuan yang menyusui. Kalau nggak ada perempuan yang menyusui, berarti bukan rodha. Maka rukun yang pertama adalah perempuan yang menyusui atau ibu yang menyusui, ya, perempuan yang menyusui. Dan untuk ibu yang menyusui ini ada 3 syarat yang bisa kita sebutkan, ya. Nah, syarat yang pertama adalah yang menyusui itu harus seorang perempuan. Yang menyusui harus seorang perempuan, ya. Maka tidak boleh disusui oleh laki-laki, tidak boleh disusui oleh binatang. Nah, tidak boleh. Mungkin ada laki-laki yang bisa mengeluarkan susu, kemudian anak ini menyusui kepada laki-laki, maka tidak boleh. Jadi maksudnya tidak menjadi mahram, ya, tidak menjadi mahram. Atau dengan binatang, ada 2 orang saudara, 2 anak itu menyusuinya dengan binatang, dengan kambing misalnya, dan jadi 2 anak ini tidak menjadi mahram. Jadi syarat pertama adalah yang menyusui harus seorang perempuan. Kemudian yang kedua adalah perempuan ini, ya, orang yang menyusui ini atau perempuan ini harus masih hidup. Tidak boleh anak disusui kepada wanita yang sudah mati. Maka ini tidak akan menjadi mahramnya, karena si perempuan ini sudah mati. Dan kalau misalnya susu perempuan tersebut, ya, ketika masih hidup, ya, diperah, memerah susunya, kemudian dituangkan ke mulut anak kecil sesudah perempuan itu mati, ya, maka anak ini menjadi mahram, ya. Dalam mazhab Syafi'i, anak ini menjadi mahram. Jadi seorang wanita dia memerah susunya ketika hidup, kemudian dia meninggal, dan susunya dimasukkan ke dalam mulut anak kecil, ke dalam rongga anak kecil ini, dan akhirnya anak ini menjadi mahramnya ibu ini, dan semua mahram ibu ini menjadi mahramnya anak ini. Kemudian yang ketiga itu adalah syarat bagi yang menyusui ini adalah perempuan yang menyusukan itu berkemungkinan bisa melahirkan. Jadi tidak termasuk anak kecil, perempuan anak kecil yang belum balik, dan karena dia tidak bisa melahirkan. Dan juga orang yang sudah menopause, karena dia tidak bisa melahirkan, maka tidak akan menjadi mahramnya, ya, tidak akan menjadi mahramnya. Berarti itu adalah syarat-syarat seseorang yang menyusukan. Berarti seseorang yang menyusukan itu pertama harus perempuan, yang kedua harus masih hidup, dan yang ketiga adalah bisa melahirkan. Nah, rukun pertama, ya, yang menyusui, dan ada 3 syarat sudah kita sebutkan. Kemudian rukun yang kedua adalah air susu. Apa air susu? Harus ada air susunya. Nah, jadi setiap air susu yang keluar dari payudara seorang wanita itu, maka setiap isapan anak itu, isapan mengisap susu itu, maka anak ini sudah menjadi mahram. Walaupun misalnya susu ini yang telah diperah ini kemudian setelah diperah disimpan, ya, berhari-hari, kemudian menjadi masam atau mengental, atau misalnya berbuih atau
atau menjadi keju atau beku, ya, kemudian diberikan sebagai makanan anak ini, maka yang seperti ini pun itu bisa menjadikan dia mahramnya, karena susu itu walaupun dia sudah beku atau sudah menjadi kental atau masam, itu telah masuk ke dalam rongga tubuh tersebut dan walaupun sudah menjadi makanan. Maka yang rukun kedua adalah ada air susunya. Nah, kemudian yang ketiga adalah tempat masuknya air susu tersebut. Ini rukun ketiga ya. Rukun ketiganya adalah tempat masuknya air susu tersebut. Nah, maka air susu tersebut harus sudah masuk ke dalam rongga anak kecil tersebut, harus sampai ke perut besarnya sehingga dia bisa menjadi mahram ibunya tersebut. Nah, seperti itu. Itu adalah rukun ar-radha'. Nah, kemudian akhwati fillah, pengarang menyebutkan di situ ada 2 syarat seorang anak itu bisa menjadi anak susuannya ibu tersebut. Ya, yang disebutkan yang pertama adalah anak tersebut umurnya itu harus kurang dari 2 tahun. Ya, sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan, la radha'a illa ma kana fil haulaini. Tidak ada persusuan kecuali apa yang terjadi di dalam usia 2 tahun. La radha'a illa ma kana fil haulain. Tidak ada persusuan kecuali anak yang telah anak yang masih 2 tahun. Ya, itu dalil bahwasannya anak itu harus kurang dari 2 tahun. Kemudian dalil yang lain adalah hadis riwayat Tirmidzi yang disebutkan, la yahrumu minar radha'i illa ma fataqal am'a fi thadi wa kana qabla al-fitam. Kata Rasulullah, la yahrumu minar radha'i, tidak akan menjadi mahram dari persusuan illa kecuali ma fataqal am'a, apa yang menyerap di dalam tali perut ya, yang ada di dalam payudara tersebut ya. Maksudnya telah diisap susunya ya, wa kana qabla al-fitam, dan hal itu terjadi sebelum memisahkan anak al-fitam. Itu maksudnya adalah anak yang kurang dari 2 tahun. Maka ini adalah dalil-dalil yang menunjukkan bahwasannya ya, yang akan menjadi mahram itu adalah anak yang menyusui anak yang minum susu sebelum umurnya 2 tahun. Nah, kemudian syarat yang kedua yang disebutkan oleh pengarang di sini adalah menyusui anaknya itu harus 5 kali susuan secara terpisah. Jadi misalnya anak ini dia mengisap untuk pertama kalinya, kemudian dia lepas ya sampai dia kenyang, kemudian dia minum lagi sampai 5 kali seperti itu. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Rasulullah, kata Aisyah, kama kana fima anzalallahu taala minal Qur'an. Ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an tentang radha, tentang persusuan, tentang menyusui. Asyru radha'atin ma'lumatin yuharrimna, 10
10 kali menyusui yang telah ditentukan akan menjadikan anak itu mahram. Jadi awal kali turun wahyu tentang menyusui itu berapa kali? 10 kali menyusui, bukan 5 kali. Tapi kemudian summa nusikhna, kemudian dihapus, dibatalkan, mansukh bi khamsin ma'lumat, dengan 5 kali yang telah ditentukan. Nah, akhirnya diubah menjadi 5. Jadi awalnya 10, kemudian dimansukh menjadi 5. Fatuwfiya Rasulullah, akhirnya Rasulullah SAW meninggal. Fahunna fima yuqra'u minal Qur'an, dan ketika Rasulullah meninggal, itulah syariat yang diturunkan oleh Al-Qur'an, yaitu 5 kali menyusui. Kemudian dalam hadis lain juga disebutkan, ya, kata Rasulullah, la tuharrimu al-massatu walal massatan, tidak akan bisa menjadikan anak itu mahram hanya dengan 1 kali isapan ataupun 2 kali isapan. Walar rodo'atu walar rodo'atan, atau hanya 1 kali menyusui atau 2 kali menyusui. Jadi sekali 2 kali tidak akan bisa menjadikan anak itu mahram, harus 5 kali menyusuinya. Kemudian untuk menetapkan mengenai 1 kali menyusui dan 2 kali, 3 kali, 4 kali itu kapan saja, apakah setiap kali bayi itu melepas isapannya dia telah dihitung 1, maka yang bisa kita tentukan adalah, yang bisa kita jadikan ukuran 1 kali 1 kali penyusuan itu adalah kebiasaan kita, al-urf, kita kembali kepada kebiasaan kita. Bagaimana kita melihat seorang anak itu telah kenyang dari susuan tersebut, ya. Kalau misalnya hanya melepas isapan itu hanya untuk menarik nafas, bayinya ini hanya untuk menarik nafas, maka itu belum dihitung 1 susuan, karena bayi itu belum kenyang, ya. Maka dobitnya, ketentuannya adalah 1 kali isapan itu adalah ketika bayi itu telah melepas isapannya dan dia telah kenyang dan tidak kembali lagi untuk mengisap susu tersebut. Nah, berarti ada 2 syarat tadi, ya. Apa tadi? Yang pertama adalah anaknya harus kurang dari 2 tahun. Yang kedua adalah harus 5 kali isapan yang kenyang. Kemudian akhwati fillah, di sini ada masalah lagi. Masalah dzakaraha man al-muallif. Kita lihat di sini di layar. Nah, di situ disebutkan paling ujung di sini. Kemudian kata muallif, kita lanjutkan, wa yasiru, dan akan menjadi, wa yasiru zaujuha aban lahu, dan suami dari ibu sepersusuan ibu yang menyusui tersebut akan menjadi bapaknya anak tersebut. Wa yasiru zaujuha aban lahu, dan suami si perempuan yang menyusui itu akan menjadi ayah kepada anak yang disusukan itu. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan siapa saja yang diharamkan siapa saja yang akan menjadi mahram dalam masalah ar-radha ini, dalam masalah sepersusuan ini. Yang pertama yang disebutkan oleh pengarang adalah bapak atau suami dari ibu yang menyusui tersebut. Maka suaminya ini akan menjadi ayah anak tersebut. Dalam hadis juga disebutkan, ya. Dalam hadis disebutkan seorang suami ibu sepersusuan itu adalah menjadi mahram bagi anak-anak yang menyusui tersebut. Ya, hadisnya dibawakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata beliau, pada satu hari
anna aflah ya. Ada Aflah ini, nama orang Aflah, akho Abil Qais, saudaranya Abul Qais ya. Si Aflah ini datang kepada Aisyah. Si Aflah ini siapa? Saudaranya Abul Qais. Ista'dzana alayya. Si Aflah ini minta izin kepada Aisyah ya untuk masuk ke rumahnya, ke rumah Aisyah ya. Setelah turun ayat hijab yang mana nggak boleh, yang mahram itu nggak boleh masuk ke dalam rumah. Nah, si Aflah ini saudaranya Abul Qais ini minta izin kepada Aisyah untuk masuk ke dalam rumah. Siapa Abul Qais ya? Abul Qais itu adalah suami dari ibu yang menyusui Aisyah. Abul Qais adalah suami dari ibu yang menyusui Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka si Abul Qais ini menjadi bapaknya Aisyah, bapak sepersusuan. Jadi Aflah ini adalah saudaranya Abul Qais. Minta izin kepada Aisyah untuk masuk ke dalam rumah. Kata Aisyah, "Wallahi ma adzanu lahu hatta astadzin Rasulullah." Wallahi demi Allah aku tidak akan mengizinkan dia masuk kecuali setelah aku minta izin kepada Rasulullah SAW. Kata Aisyah, kenapa? Alasannya, fa inna akha Abil Qais laisa huwa arduani. Karena yang menyusui aku itu bukan saudara Abul Qais. Yang menyusuiku itu adalah istrinya Abul Qais. Kenapa pula Aflah menjadi mahram kepadaku? Kata Aisyah. Nah, kemudian akhirnya Rasulullah pun datang ke rumah Aisyah. Maka Aisyah pun mengatakan apa yang terjadi. Kemudian kata Rasulullah SAW apa? I'dzani lahu fa innahu ammuki. Berikanlah izin kepada si Aflah ini, karena si Aflah ini telah menjadi paman engkau wahai Aisyah. Nah, maka dari sini kita ketahui ya, si Abul Qais itu menjadi mahramnya Aisyah, menjadi bapaknya sepersusuan. Kemudian si Aflah pun saudara si Abul Qais menjadi paman Aisyah dan menjadi mahram. Berarti kita bisa mengambil kaidah dari sini, dan juga kaidah itu ada juga di dalam hadis disebutkan dari hadis Aisyah. Kata Rasulullah SAW, "Harrimu minar radha'ati ma yahrumu minan nasab." Haramkanlah setiap yang dari persusuan sebagaimana mahramnya karena nasab ya gitu ya. Harimu minar radha'ati ma yahrumu minan nasab. Haramkanlah dari persusuan apa yang haram dari keturunan atau nasab. Taib. Al-an na'ti ila qaulil muallif marratan ukhra. Kita masuk ke perkataan muallif lagi. Kata muallif, wa yahrumu 'alal murda'i. 'Alal murda' apa 'alal murdi? Kalau di ustaz ada 'alal murda', yaitu ibu yang menyusui tadi. Wa yahrumu 'alal murda'i, dan diharamkan bagi ibu yang menyusui. Atau al-murda' di sini afwan. Al-murda' di sini adalah orang yang wa yahrumu 'alal murdi ya, dan diharamkan bagi ibu yang menyusui itu at-tazwiju ilaiha, mengawini orang yang ada pertalian nasab dengan anak yang disusukan itu. Wa yahrumu 'alal murdi'i at-tazwiju ilaiha wa ila kulli man nasabaha. Jadi enggak boleh seorang ibu itu ya menikahi anak susunya, dan juga tidak boleh mengawini orang yang ada pertalian nasab ya dengan anak yang disusukannya. Ya. Jadi kalau misalnya Ustaz salah dalam terjemahkan, tolong betulkan. Yang tadi itu wa yahrumu 'alal murda ya.
diharamkan bagi al-murdo itu adalah anak yang disusui. Ya, tadi Ustaz bilang apa pertama? Ibu ya, tapi di sini karena harokat dolnya itu fathah al-murdo, itu kembali kepada anak yang disusui itu. Maka kita terjemahkan lagi, wa yahrumu 'alal murdi'i, dan diharamkan bagi anak yang menyusui, anak yang sedang nyusu, at-tazwiju ilaiha, menikah dengan ibu yang menyusuinya. Wa ila kulli man nasabha, dan juga di setiap yang bernasab dengan ibu tersebut atau menikahi. Nah, tidak menikah ya, tidak boleh. Kemudian wa yahrumu 'alaiha, nah sekarang, dan diharamkan ke atas ibu yang menyusui tadi, at-tazwiju ilal murdo'i, menikahi anak susuannya. Jadi ibu tadi tidak boleh menikahi anak susuannya, wa waladihi, dan juga anak nanti, anaknya anak susuannya ini tidak boleh. Terus sampai ke bawah tidak boleh, cucu cicit pun tidak boleh karena sudah mahram. Kemudian ada pengecualian, duna man kana fi darajatihi, kecuali yang satu derajat dengan anaknya tersebut. Siapa? Itu saudara anak susunya ini, saudara anak yang disusu ini. Saudara laki-laki anak yang disusu ini boleh dinikahi. Atau a'la tabaqatan minhu, atau orang yang di atas derajatnya dari anak tersebut. Maksudnya siapa? Contohnya misalnya paman anaknya ini, maka boleh ibu yang menyusui menikahi pamannya si anak yang disusui. Nah, itu boleh karena dia di atas di atas a'la tabaqah, nasabnya di atas ya, lebih tua di atas, maksudnya a'la tabaqah itu lebih tua lagi. Jadi si ibu ini boleh menikahi saudara laki-laki anak yang disusui dan juga paman anak yang disusui tersebut. Nah, intinya akhwati fillah a'azzani Allahu ayyakunna, bagaimana kita ingin mengetahui mahram, siapa saja mahram dari persusuan, kita lihat ya, kita lihat mahram nasabnya si ibu yang menyusui ini. Karena kata Rasulullah, yuhramu minar radha ma yahrumu minan nasab, diharamkan untuk menikahi atau akan yuhramu minar radha, diharamkan dari sepersusuan apa yang diharamkan dari keturunan atau nasab. Jadi pelajaran yang kita sudah pelajari tentang mahram, al-muharramatu bin nasi arba'ata asyar ya, itu nanti terpraktekkan di sini ya, di rodho ini. Jadi misalnya ibu ya, itu tidak boleh menikahi anak, ibu yang menyusui tidak boleh menikahi anak yang disusui, dan setiap mahram anak ini tidak boleh dinikahi oleh ibu tersebut, mau bapaknya anak ini, bapak aslinya, kemudian bapaknya atau anak-anaknya, tidak boleh. Baik, jika misalnya ada pertanyaan maka boleh ditanyakan langsung. Kemudian untuk tugasnya insyaallah akan menyusul di WhatsApp. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.